Nomor 1, Bibi membeli beras 5 kilogram, kemudian gula 3 kilogram, telur 6 kilogram, dan minyak goreng 5 liter. Harga beras 9.500 per kilo, harga gula 11.600 per kilo, harga telur 25.100 per kilo, dan 1 liter minyak goreng sama dengan harga 1 kilogram beras. Bibi membayar dengan 3 lembar uang 100 ribuan. Bibi menerima uang pengembalian sebesar berapa? Mari kita hitung ya, belanjanya Bibi habis berapa? Beras. Beras itu beli 5 kilo, masing-masing kilo harganya 9.500. Kemudian beli gula. Gulanya beli 3 kilo, masing-masing kilo harganya 11.600. Kemudian telur. Telur itu belinya 6 kilo, masing-masing kilo harganya 25.100. Sementara minyak goreng itu belinya 2 liter, harga 1 liter sama dengan harga 1 kilogram beras berapa? 9.500. Mari kita kalikan. Atas berapa? Tepat 4.500. Berikutnya berapa anak hebat? Tepat 3.4.800. Berikutnya oke, 150.600. Yang bawah tepat 19.000. Kalian jumlahkan dapat berapa anak-anak hebat? Oke, sip. Belanjanya Bibi habis sekian. Padahal Bibi tadi membayar dengan 3 lembar uang 100 ribuan. Berapakah pengembaliannya? Mari kita hitung. Di sini 0, di sana 0. 0 dikurangi 9 tidak bisa kita pinjam. 300 dipinjam 1, 299. Di sini jadi 10. 10 kurangi 9 itu 1. Di sini 9 kurangi 1 8, 9 dikurangi 5 4. Jadi berapakah kembalian yang diterima Bibi? 48.100. Nomor 2, sebuah industri rumah tangga memproduksi keripik 90 kardus. Setiap kardus berisi 48 pak. Keripik ubi tersebut dijual di pasar sekian pak. Selebihnya dijual di 36 toko, masing-masing sama banyak. Setiap toko mendapat keripik berapa pak? Mari kita hitung berapa pak seluruhnya ya. Tadi kan 90 kardus, masing-masing kardus berisi 48 pak. Dari sini nanti itu dikurangi 1.800 pak untuk dijual di 36 toko. Mari kita kalikan berapa anak-anak hebat? Tepat 4.320 dikurangi 1.800. Berapa anak-anak hebat? Oke, tepat 2.520 dibagi ke 36 toko dengan sama banyak, berarti dibagi 36. Dapat berapa anak-anak hebat? Tepat 70 pak yang dijual di setiap toko dari 36 toko yang dikirim. 3. Suhu daging di dalam freezer sekian derajat. Daging dikeluarkan dari freezer dan didiamkan sehingga suhu daging naik. Kemudian daging tersebut direbus selama 36 menit. Setiap menit suhu daging naik 2 derajat Celcius. Suhu daging setelah direbus. Anak hebat tadi mula-mula suhu daging berapa? Tepat. Kemudian didiamkan naik 5 derajat Celcius. Direbus naik 2 derajat setiap semenit selama 36 menit. Ini kita masukkan, di sini negatif 3 ditambah 5 ditambah tepat 2 kali 36, 72. Mari kita masukkan ke dalam bingkai jendela. Ini positif, ini negatif. Negatif 3 di bingkai negatif, 5 di bingkai positif, 72 di bingkai positif. Bingkai yang sama kita jumlahkan. Kemudian yang nilainya kecil kita geser. Kemudian yang nilainya kecil kita geser ke tempat yang nilainya besar. Nah, 3 kan lebih kecil dibandingkan 77, kita geser ke sini. Kemudian dikurangi. Berapa anak-anak hebat? Oke. Ini tandanya ngikuti yang ada di atas. Tandanya adalah positif. Jawabannya suhu daging setelah direbus adalah 74 derajat Celcius. Toko Bahagia memberikan promo produk sabun. Setiap pembelian 2 sabun mendapat bonus 1 sabun. Harga sabun 2.300 per bulan. Ali membutuhkan 16 sabun. Jika Ali membayar dengan selembar uang 50 ribuan, uang pengembalian yang diterima Ali berapa? Nah, sekarang kita hitung bonus sabunnya berapa ya. Akhirnya yang dibutuhkan 16. Beli 2 gratis 1, berarti dibagi 3. Berapa kira-kira? 5. Nah, 5 ini adalah bonus yang tidak usah dibeli. Berarti berapa sabun yang harus dibeli? Sabun yang harus dibeli adalah 11. Satu sabun harganya 2.300. Berapakah hasil perkaliannya? Tepat 25.300. Ini adalah sabun yang harus dibayarkan. Padahal Ali membayar dengan uang 50.000. Berapakah kembalian yang akan diterima oleh Ali? Mari kita kurangi. 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 3 tidak bisa, pinjam 50. 50 dipinjam 1, 49 ya di sini 10. Dikurangi 3 7, 9 dikurangi 5 4. Kemudian 4 dikurangi 2 2. Jadi uang kembalian yang diterima Ali adalah 24.700. Nomor 5, Anggun, Intan dan Rara kursus biola di tempat yang sama. Anggun kursus 4 hari sekali, Intan 6 hari sekali, Rara 9 hari sekali. Tanggal 12 Februari 2022, mereka kursus biola bersama. Mereka akan kursus biola bersama-sama berikutnya pada tanggal
Ada kata-kata bersama, berarti ini mencari tepat. KPK. Ada 4, kemudian 6, kemudian 9. Bagi berapa anak-anak IPA? Tepat 2. Bagi 2, 2 di sini, 3 di sana 9. Bagi berapa lagi? Tepat, bagi 3. Ini tetap 2, di sini 1, di sini 3. KPK-nya adalah hasil perkalian dari ini. KPK diperoleh dari perkalian 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3. Atau nggak usah dikalikan karena tetap nanti ya. Di sini 6, di sana 6, 6 kali 6, 30. KPK-nya adalah 36. Padahal tadi ketemu pertama 12, kita jumlah. Berapa anak-anak hebat? Tepat, 48. 48 di bulan Februari. Februari ada berapa hari? 28. Ini Februari untuk pengingat. Kita kurangi berapa anak-anak hebat? 20 ya. Setelah Februari apa? Maret. Jadi mereka akan berlatih bersama. Berikutnya tanggal 20 Maret 2022. Pak Hadi mempunyai beras 3 karung yang masing-masing beratnya tiap karung sama. Sebanyak 45% dari seluruh berat beras digunakan untuk persediaan masak. Selebihnya dijual. Berat beras yang dijual ada 99 kg. Maka berat beras tiap karung ada berapa kilogram? Anak-anak hebat tadi berat 3 karung terbagi menjadi 45%. Ini digunakan untuk masak. Kalau penuh itu kan berarti 100% ya. Dikurangi 45% berapa? Tepat 55%. Nah, yang 55% ini dijual. Yang dijual ini sebesar 99 kg. Ini bisa kita hitung berat semua. Adalah 100% dibagi 55% kalikan 99 kg. Dan bisa kita coret, kemudian 99 dan 55 dapat dibagi 11 ya. Dibagi 11 dapat 5, dibagi 11 dapat 9. Kemudian di sini 100 ini dapat dibagi 5, dapat berapa? 20. Sehingga 20 dikalikan 9, berapa anak-anak hebat? Tepat 180. Nah, karena ada 3 karung, maka berat masing-masing karung 180 dibagi 3. Berapa anak-anak hebat? Tepat 60 kg. Gabah tersebut dijual sekian ton. Gabah yang belum dijual dimasukkan dalam karung. Setiap karung berisi sekian ton. Banyak karung yang diperlukan Pak Harsono ada berapa? Nah, anak-anak hebat kita hitung dulu hasil panen dari Pak Harsono. Ini tadi 1/3/8. Kemudian ditambah 1/5/6. Dijual sekian ton, berarti dikurangi 2/3. Anak-anak hebat, di sini ada 1, di sini ada 1, kita jumlahkan 2. Nah, 2 ini dikurangi 2, habis berarti di sini ya. Oke. Selanjutnya 3/8 ini, atau kita rubah ke sini. Selanjutnya yang kita hitung adalah 3/8 ditambah 5/6 dikurangi 1/3. Berapakah penyebutnya anak-anak hebat? KPK dari 8, 6, dan 3? Iya, 24. Di sini berapa? Oke. Di sini berapa? Tepat. Kemudian di sini 8. Berapakah hasilnya anak-anak hebat? 21/24 ton. Ini adalah yang akan dijual. Nah, ini akan dimasukkan ke dalam karung. Tiap-tiap karung berisi 1/16 ton. Berapa banyak karung yang dibutuhkan? Di sini tonnya sudah hilang ya. Kita ganti yang semula dibagi nanti dikali 16/1. Kita silangkan. Nah, di sini dibagi 8 dapat 2, bagi 8 dapat 21 dibagi 3 dapat 7. Nah, sekarang 7 dikali 2 berapa anak-anak hebat? Tepat. Ada 14 karung yang diperlukan Pak Harsono untuk memasukkan gabah-gabah tadi. Nomor 8, tinggi gedung SD Merdeka itu 6 meter. Di depan gedung sekolah terdapat tiang bendera. Tiang bendera 2 meter lebih tinggi dari gedung sekolah. Bahkan kita gambar, di sini adalah gedungnya, tinggi gedung. Gedung ini 6 meter. Kemudian ada yang namanya tiang bendera, dia lebih tinggi 2 meter dari gedung. Jadi ini tiang bendera ini tingginya berapa anak-anak hebat? 6 ditambah 2, berapa? 8 meter. Selisih tinggi gedung sekolah dengan tinggi tiang bendera pada gambar yang berskala sekian berapa sentimeter? Coba kita hitung tinggi gedung pada gambar. Anak-anak hebat, bagaimanakah rumus skala? Tepat, jarak peta per jarak sebenarnya. Kita masukkan skalanya berapa? 1/50. Kita jarak peta atau pada gambar di sini kita belum tahu, misalkan G itu gedung ya.
per jarak sebenarnya tadi 6 meter. 6 meter berapa senti tepat? 600. Kalikan silang, ini 50 kali gambar itu sama dengan 1 kali 600, 600. Maka ukuran gambarnya adalah 600 dibagi 50. Ini kita buang nolnya. Berapa anak hebat? 60 dibagi 5 tepat 12 cm. Sekarang tinggi tiang bendera. Kita masukkan rumus skala apa anak hebat? Jarak peta per jarak sebenarnya. Berapakah skalanya? Sama 1/50. Jarak pada peta kita tuliskan B, itu bendera itu ya. Kemudian jarak sebenarnya berapa ini? 8 meter. Berapa senti? 800. Silangkan di sini 50 dikali tiang bendera itu sama dengan 1 kali 800, yaitu 800. Maka tinggi tiang bendera 800 dibagi 50. Kita hilangkan nolnya. Berapa anak hebat? 80 dibagi 5 tepat 16 cm. Pertanyaannya adalah selisih tinggi gedung dan tinggi tiang bendera. Ini tadi tinggi gedungnya, ini tinggi tiang bendera. Selisih itu diperoleh dari angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Berapa anak-anak hebat? Operasi sekolah mempunyai persediaan topi sekian losen, dasi 1 losen lebih 2 buah, kemudian kaosnya 1 kodi lebih 7 potong. Untuk menghadapi tahun pelajaran baru, koperasi sekolah membeli lagi barang-barang tersebut sehingga persediaan topi menjadi sekian, dasi sekian, dan kaos olahraga sekian. Banyak masing-masing barang yang dibeli. Ada berapa? Mari kita hitung topi. Topi itu awalnya setengah lusin. Setengah lusin itu berapa biji anak-anak hebat? Tepat 6 biji. Kemudian ini beli lagi sehingga persediaan topi sekarang adalah 4 lusin. 4 lusin itu berapa biji? Tepat, berarti 4 dikali 12. Berapa anak hebat? 48. Beli berapa topinya? Topinya berarti dari mana kita kurangi? 48 dikurangi 6. Topinya beli 42 biji. Nah, di sini dasi. Dasi itu tadi awalnya 1 lusin, 2 buah. Ada berapa anak hebat? 12 ditambah 2 itu berapa? 14 awalnya. Kemudian membeli persediaan sekarang adalah 4 lusin. 4 lusin itu berapa biji? 4 dikali 12, 48. Beli dasi berapa? Beli dasi. Kalau sekarang 48, awalnya ada 14, beli berapa anak hebat? Tepat, 34 dasi yang dibeli. Ini tadi 42 topi. Kaos. Kaos itu awalnya ada 1 kodi lebih 7 potong. 1 kodi itu berapa biji anak hebat? Tepat, 20 ditambah 7, 27. Persediaan kaos sekarang jadi berapa ini? 3 kodi. 3 kodi itu berarti 3 kali 20 karena 1 kodi itu 20, berarti 60. Beli kaos berapa? Itu dari 60 kurangi 27. Berapa anak-anak hebat? Tepat, 33 kaos. Pertanyaannya, banyak masing-masing barang yang dibeli, yaitu 42 topi, kemudian 34 dasi, dan 33 kaos. Jawabannya yang mana anak-anak hebat? Tepat, D. Bu Tini mempunyai persediaan gula pasir sekian. Ia menambah persediaan gula pasir sebanyak sekian kuintang. Gula pasir dikemas dalam kemasan 1 kg dan 500 gram. Banyak kemasan 500 gram itu ada 124 buah, maka berat gula pasir yang dikemas dalam kemasan 1 kg ada berapa bungkus gitu ya harusnya ya. Ini persediaannya tadi 38. Beli 1,5 kuintang. Berapa kilogram? Tepat 150. Kalau dijumlahkan berapa anak-anak hebat? Tepat 188 kilogram. Ini dikemas dalam kemasan 1 kilo dan kemasan 500 gram. 500 gram itu artinya setengah kilogram kan? Ada berapa bungkus? 124. Nah, kalian kalikan setengah kali 124. Berapa anak-anak hebat? Tepat 62 kilogram. Kalau semula itu 188 kg, sudah ada 62 kg, berarti kita kurangi ya, yang kemasan setengah kilo, ada berapa anak-anak hebat? Tepat 126 kg. Akan dimasukkan ke dalam kemasan yang memuat 1 kilo.
Berarti di sini kita bagi 1. Berapa anak-anak hebat? Tepat, 126 kemasan. Jawabannya adalah C. Nomor 11, Pak Denny mempunyai sebidang tanah seluas sekian are. Tanah tersebut dibuat 3 kolam, masing-masing luasnya sekian. Dan dibangun 2 rumah masing-masing sekian meter persegi. Maka luas tanah yang belum digunakan. Anak-anak hebat, mari kita tuliskan di sini satuan luas ya, kilometer persegi, hektometer persegi, dekameter persegi, kemudian meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Di sini hektometer persegi itu sama dengan hekto are, dekameter persegi itu sama dengan are, kemudian meter persegi senti are. Nah, di sini Pak Denny itu memiliki 9,6 are. Tepat, geser 1 ke kanan berarti dikalikan 100. Berapa anak-anak hebat? 960. Nah, ini 960 itu dibuat kolam. Kolamnya ada berapa? Luasnya, karena ada 3 kolam, berarti di sini 3 kali 32 meter persegi. Berapa anak-anak hebat? Tepat, 96 meter persegi. Kemudian dibuat 2 rumah. Masing-masing luasnya 72 meter persegi. Berapa di sini? Oke, 144 meter persegi. Kita jumlahkan berapa anak-anak hebat? 240 meter persegi. Ini lahan Pak Denny yang dipakai untuk kolam dan rumah. Padahal luas lahan Pak Denny sesungguhnya adalah 960. Maka berapakah luas tanah yang belum digunakan? Ini kita kurangi 240. Berapa anak-anak hebat? Tepat, 720 meter persegi lahan Pak Denny yang belum digunakan. Nomor 12, jarak kota Jogja Bandung sekian. Yuda mengendarai mobil dari Jogja menuju Bandung berangkat pukul sekian dengan kecepatan ini. Pada waktu yang bersamaan, Sony mengendarai mobil dari Bandung ke Yogyakarta dengan kecepatan rata-rata 78 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, mereka berpapasan pada pukul berapa? Karena ini pertanyaannya waktu, kita tulis dulu di sini. Di sini ada Bandung, kemudian di sini ada Jogja. Di sini Yuda dari Jogja ke Bandung. Ini Yuda menuju ke Bandung. Kecepatannya adalah ke 90 km per jam. Ini kecepatan rata-rata. Dari arah yang berlawanan, Sony berangkat dari Bandung menuju Jogja. Berapakah kecepatan rata-rata Sony? Itu 78 km per jam. Jaraknya berapa? Bandung dengan Yogyakarta 420 km. Mari kita hitung waktunya. Masih ingat dengan segitiga di sini? D, K, W. Kalau pertanyaannya waktu, tadi di sini J dibagi K. Ini kita tuliskan di sini 420 jaraknya, kecepatannya kita jumlahkan. Kecepatan Sony dan kecepatan Yuda. Kecepatan rata-rata kita jumlahkan ya. 90 ditambah 78. Di sini satuannya km, di sini satuannya km per jam. Ini km kita coret, di sini nanti waktunya jam ya satuannya. 420 dibagi 90 tambah 78 tepat 168. Berapa anak-anak hebat sederhananya? Kita bagi dengan 6. Dibagi 6 ini 70 per 28. Ini satuannya jam. Masih bisa dibagi lagi, berapa anak-anak hebat? Dibagi 14, 5 per 2 jam. 5 per 2 jam itu berarti 2,5 jam. Itu sama dengan 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit. Nah, jika semua lancar, maka mereka berpapasan pada pukul berapa? Jika berangkat tadi pukul 6.55 ditambah dengan waktunya ini tadi 2 jam 30 menit. Berapa anak-anak hebat? Ini 0885. Kita kurangi 60 ya, karena 1 jam itu 60 menit. Ini dapat? Oke, 60 menit ini menambah 1. Jadi di sini 0925. Jawabannya ada. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang merupakan jaring-jaring kubus adalah ini nomor 1 betul. Nomor 2 salah. Nomor 3 jelas salah. Kemudian nomor 4 betul. Jawabannya adalah 1 dan 4. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Banyak titik sudut pada bangun tersebut ada berapa? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. B jawabannya. 15, perhatikan bangun berikut. Luas bangun yang diarsir. Anak-anak hebat, ini yang diarsir berarti kita menghitung luas lingkaran besar, kemudian nanti kita kurangi luas lingkaran kecil yang tidak diarsir. Nanti ketemu yang diarsir. Mari kita hitung. Kalau di sini 56 sebagai diameter, dari-darinya berapa anak-anak hebat? 28 cm. Kita hitung luas lingkaran besar B kali R kuadrat, kemudian lingkaran kecil yang tidak diarsir berapa? Ini 1, 2, 3, 4.
Ini mewakili setengah ya, setengah I kali R kuadrat. Nah, ini R lingkaran besar itu kan 28. Maka R lingkaran kecil berapa? Ini ke sini. Ini kan 28 ya. Kalau dibagi 2, berapa masing-masing? Ini 14, di sini 14. Mari kita masukkan pi-nya 22/7. Dari lingkaran besar tepat 28 kali 28. Sementara yang lingkaran kecil itu pi-nya sama 22/7, jari-jarinya berapa di sini? Tepat 14 kali 14. Dapat disederhanakan 28 dibagi 7, 4. Ini 1. 14 dibagi 7, 2. 2 bisa dicoret dengan 2 sini masing-masing 1. Sekarang kalian kalikan 22 kali 4 kali 28. Berapa anak-anak hebat? 2464. Sementara yang di sini 22 kali 14. Berapa anak-anak hebat? Tepat 308. Silahkan kalian kurangi. Berapakah jawabannya? 2156 cm persegi. Jawabannya adalah B. Nomor 16. Perhatikan bangun berikut. Luas bangun di atas ada berapa sentimeter? Mari kita cek di sini. Di sini terdiri dari bangun segitiga. Terdiri dari bangun yang tengah ini adalah trapesium. Yang paling bawah gambar ini 1/4 lingkaran, di sini 1/4 lingkaran. Jadi berapa lingkaran? Setengah lingkaran. Mari kita tulis di sini, ini 14, ini juga 14, di sini 14, di sana 14. Ini garis satu mewakili 21, ini 21, di sini 21, 21, ini juga 21, di sana 21. Segitiga apa rumusnya? Alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya berapa anak-anak hebat? 14 ditambah 14. 14 ditambah 14. Dikalikan tingginya berapa ini? 42 dibagi 2. 42 dibagi 2, tepat. Sini 21. 14 tambah 14, 28 dikali 21. Berapa anak-anak hebat? Tepat, 588 cm persegi. Sekarang trapesium. Apa luas trapesium? Jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi dibagi 2. Anak-anak hebat, mana yang sejajar? 14 tambah 14 tambah 14 tambah 14. 14 dikali 4. Ini sisi atas. Sisi bawahnya mana? Ini juga 21 ya. 21 tambah 21 tambah 21 tambah 21. Berarti ditambah 21 dikali 4. Ini kita kasih kurung besar. Kemudian tingginya berapa ini? 21. Kita masukkan di sini. Nah, kita bagi 2 ya. Kita jumlahkan. 14 kali 4, 56. 21 kali 4, 84. Jumlahkan dulu, dikali 21 dibagi 2. Berapakah hasil penjumlahannya? Tepat 140 dikali 21 per 2. Dapat kita sederhanakan 140 dibagi 2, 70. Nah, sekarang kalian kalikan 70 kali 21. Tepat 147, ada nolnya. Satuannya cm persegi. Yang setengah lingkaran, rumusnya adalah setengah dikali pi dikali r kuadrat. Ini setengah, anak-anak hebat, jari-jarinya berapa? 21, maka pi-nya adalah 22/7 kali 21 kali 21. Nah, kita sederhanakan 22 dibagi 2, ini 11, di sini 1. 21 dibagi 7, ini dapat 3. Silahkan kalian kalikan 11 kali 3 kali 21. Berapa anak-anak hebat? 693 cm persegi. Kita jumlahkan di sini ya. Jadi luas itu diperoleh dari 588 ditambah 1470 ditambah 693. Berapa anak-anak hebat? 1, masih punya 1 di sini, 5, kemudian di sini 2, 7, nyimpan 1 di sini. Jadi luasnya adalah 2751 cm persegi. 17. Sangkar burung memiliki alas berbentuk lingkaran dengan jeruji terbuat dari kawat yang disusun dengan jarak 1,1 cm. Jika kawat yang dibutuhkan sebanyak 90 batang, maka jari-jari alas sangkar burung tersebut berapa? Nah, mari kita hitung kelilingnya. Keliling itu diperoleh dari jeruji sebanyak 90 batang tadi dikalikan jarak dari kawat 1 atau jeruji 1 ke jeruji yang lainnya 1,1 cm. Berapa anak-anak hebat? Tepat 99 cm. Baru kita tuliskan di sini keliling itu diperoleh dari pi dikali d. Kalau kelilingnya ini 99, kita masukkan ke sini, itu sama dengan pi-nya 22/7 dikali diameter. Diameter bisa kita hitung dari 99 dikali 7 dibagi 22. Disederhanakan 22 dengan 99 sama-sama dapat dibagi 11. Ini dapat 2, di sini dapat 9. Sekarang kita kalikan. 9 kali 7 berapa anak-anak hebat? 63 dibagi 2. Berapa jawabannya? 31,5. Jadi diameternya adalah 31,5 cm. Yang ditanyakan adalah jari-jari. Maka jari-jari itu 31,5 dibagi 2.
Bisa kita tuliskan 315/10 dikali setengah. Berapa anak-anak hebat? 315/20. Berapa jawabannya? Tepat, 15,75 cm. Nomor 18, taman kota berbentuk persegi panjang. Ini taman kota persegi panjang dengan panjang 25 meter dan lebarnya 14 meter. Taman akan ditanami rumput hingga menutup seluruh permukaan taman. Nanti akan diberi rumput menutupi seluruh permukaan taman. Jika harga rumput 15.000 per meter persegi, maka biaya yang harus dikeluarkan, maka kita menghitung luasnya ya. Luas persegi panjang dikali lebar. Di sini 25 dikali 14. Harganya berapa? 15.000. Nah, sekarang ini kan tadi satuannya meter, ini per meter persegi. Bisa kita hitung di sini. Berapa anak-anak hebat? 25 kali 14 kali 15.000. 5.250.000 ini meter persegi per meter persegi. Ini tadi kan meter kali meter itu meter persegi per meter persegi. Meter perseginya bisa kita coret di sini sehingga harga atau biayanya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput adalah 5.250.000. Nomor 19, perhatikan gambar berikut. Volume bangun gabungan tersebut adalah, ini pertanyaan volume ya. Ini gambar yang atas adalah tabung, jadi volume tabung. Sementara yang bawah adalah volume balok. Mari kita hitung anak-anak, apa volume tabung? Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Mari kita lihat di sini, ini panjangnya balok adalah 42, ini dibagi 2, berarti masing-masing berapa anak-anak hebat? Tepat 21 cm, ini 21 cm, di sini 21 cm. Otomatis lebar di sini 21 cm. Ini sebagai lebar, ini sebagai tinggi. Kita masukkan di sini 21 itu adalah diameternya tabung. Maka dari jarinya 21/2, maka pi yang kita gunakan 22/7, dari jarinya 21/2 kali 21/2 dikali tinggi tabung adalah 12 cm. Nah, sementara balok panjangnya itu 42, lebarnya 21, tinggi balok 13. Ini 21 dapat dibagi 7, dapat berapa? 3. Kemudian 12 dapat dibagi 2, dapat 6. 6 ini dapat dibagi 2, dapat 3. Sekarang 22 kali 21 kali 3 dikali 3. Berapa anak-anak hebat? Tepat, 4.158. Sementara yang volume balok silahkan dikalikan 42 kali 21 kali 13. Tepat 11.466. Ini cm kubik karena volume ini juga cm kubik. Pertanyaannya adalah volume gabungan. Kita jumlahkan di sini 4158 cm kubik. Berapa anak-anak hebat? 41216 di sini 15.624 cm kubik. Jawabannya. Nomor 20, sebuah tabung berdiameter dan tingginya sama 42 cm dan sebuah kubus yang mempunyai panjang sisi sama dengan diameter tabung dan kubus ini. Tabung dan kubus tersebut diisi air sampai penuh, maka selisih volume kedua bangun adalah, ini misalkan tabungnya. Di sini tingginya adalah 42 cm, kemudian diameternya di sini juga 42 cm. Kalau diameternya 42, maka jari-jarinya adalah 21 cm. Kemudian kubus ini memiliki panjang sisi yang sama dengan diameter tabung, yaitu 42 cm. Mari kita hitung volume masing-masing. Volume tabung adalah pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Sementara volume kubus itu diperoleh dari rusuk kali rusuk kali rusuk. Kita masukkan karena jari-jari dapat dibagi 7, maka 22/7 kali 21 kali 21 kali 42. Sementara yang kubus 42 kali 42 kali 42. Dapat disederhanakan 21 dibagi 7 tepat 3. Sekarang kalian kalikan 22 kali 3 kali 21 kali 42. Berapa anak-anak hebat? Tepat 58212 cm kubik. Sementara yang volume kubus kalian kalikan dapat berapa anak-anak hebat? 74.088 cm kubik. Karena yang ditanyakan adalah selisih, maka yang besar kita kurangi yang kecil. Berapa anak-anak hebat? Tepat 6, di sini 7, di sini 8, di sini 5, kemudian di sini tepat 1.
cm kubik. Jawabannya adalah D. Nomor 21, perhatikan diagram berikut. Selisih pengunjung perpustakaan di hari Rabu dan Sabtu. Mari kita lihat Rabu. Rabu di sini 180. Sementara Sabtu di sini ada 120. Berapakah selisihnya? Tepat 60 orang. Nomor 22, perhatikan diagram lingkaran hasil penjualan buah di toko Jaya Buah. Jika hasil penjualan keseluruhan berjumlah 120 kg, maka jumlah buah jambu dan melon sebanyak berapa kilo? Anak-anak hebat, karena di sini persen, maka tanda siku-siku ini 25%. Ini terbagi menjadi dua sama besar. Nah, sisi kanan ini itu adalah 50%. Sudah ada jeruk 25%, sudah ada mangga 12%. Berarti 50 dikurangi 37. Berapa anak-anak hebat? 13%. Ini adalah jambunya. Sementara sisi kiri ini juga 50%. Sudah ada 18, berarti kita kurangi 18. Berapa anak-anak hebat? Ya, melon 32%. Ingat ya, untuk mempermudah dalam menyelesaikan pertanyaan, diketahui dikali angka. Anak-anak hebat, pertanyaan yang ada titik-titiknya ini. Apa pertanyaannya? Jumlah buah jambu dan melon. Jambu dan melon. Berarti di sini adalah 13 ditambah 32. Yang diketahui apa? Keseluruhan. Berarti keseluruhan itu adalah 100%. Ini tadi juga persen. Dikali angka. Angkanya di sini 120. Sekarang kita jumlahkan. Berapakah 13 tambah 35? Tepat. 45 per 100 dikali 120. Ini persennya sudah hilang. Kemudian ini nolnya bisa kita silang di sini. 45 dengan 10 sama-sama dibagi 5. 45 dibagi 5, 9. 10 dibagi 5, 2. Nah, 12 ini dapat dibagi 2, dapat berapa? 6. Berapakah 9 kali 6? 54 kg. Jadi, jumlah buah jambu dan melon itu ada 54. Mari kita lihat. Di sini kelas 6A itu yang diarsir tebal, kemudian yang kelas 6B yang tanpa arsiran. Kita lihat 34. 34. 6A 34, betul. Ini 34, betul. Yang C 34, betul. 34 betul untuk yang nilai 70. Sekarang nilai 75. 6A 5, 6B 6. 5, 6. Ini udah gugur. 5, 6, betul. Ini A-nya sudah gugur ya. 5, 6, betul. 5, 6, betul. Fokus kita pada B, C, D. Nilai 80 ada 9 dan 8. 9, 8, aman. 9, 8, nah ini udah salah, gugur ya. 9 baru 8, aman. Nilai 85, 6 baru 4, betul. 6 dan 4, mari kita lihat D-nya. Oke, aman. Sementara yang nilai 90, 5 dan 6. 5 kemudian 6, ini salah, gugur. Ini 5, 6, betul. Jawabannya adalah D. Nomor 24, harga mangga di berbagai toko sebagai berikut. Rata-rata harga mangga adalah, anak hebat, sembunyi biar ketelitiannya terjamin, kalian jumlahkan dua-dua ya. Ini 12.500 kalian jumlah dengan 12.000. Berapa anak hebat? 24.500. Berikutnya di sini 13.500 dijumlah dengan 13.000. Berapa anak hebat? Tepat 26.500. Berikutnya 13.500 dijumlahkan dengan 12.500. Berapa anak-anak hebat? Tepat 26.000. Yang terakhir 11.500 dijumlah 13.500. Berapa anak-anak hebat? Tepat. Kita jumlahkan di sini. Ini 26.500. Berapa anak-anak hebat? Tepat. Di sini oke, ini kita geser ke sana 26.000. Kita jumlahkan berapa? Oke. Ini kita jumlahkan 51 ditambah 51 adalah tepat 102. Nah, rata-rata itu diperoleh dari jumlah keseluruhan. Kita bagi dengan ada berapa ini tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 8. Berapa anak-anak hebat? Tepat. Tepat di sini dapat 1 kali 8 itu 8. Kita kurangi di sini 22 dibagi 8. Oke, 2. 2 kali 8 16. Kita kurangi di sini 12 dikurangi 6. Oke, 6 kita turunkan 0. 60 bagi 8 tepat 7. 7 kali 8 56. Kita kurangi ini 4 ya. Turunkan 0. 40 bagi 8 oke 5. Ini 40. Masih sisa 01 ditambahkan di sini. Jadi berapakah rata-rata harga mangga? 12.750 C.
Nilai rata-rata penilaian harian matematika 20 siswa adalah 83. Maka 28 siswa kita kalikan dengan nilai rata-ratanya 83. Berapa anak-anak hebat? Tepat, 2324. Karena ada kesalahan, nilai 2 siswa kemudian diralat. Nilai 1 siswa diralat dari 78 menjadi 87 dan 1 siswa yang lain berubah dari 68 menjadi 80. Berapa nilai rata-rata hasil penilaian setelah diralat? Anak-anak hebat yang 78 menjadi 87 berarti dia naik berapa ini? Oke, naik 9. Sementara yang 68 menjadi 80 berarti dia naik berapa? Tepat, 12. Kita jumlahkan di sini 9 tambah 12, oke 21. Nah, kemudian kita jumlahkan semuanya di sini. 2, 3, 2, 4 ditambah dengan 21. Berapa anak-anak hebat? Oke, betul. 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang jumlah siswanya berapa tadi? 28. Jadi 2, 3, 4, 5 ini kita bagi dengan 28. Kita pakai cara 2, 3, 4, 5 dibagi 8, 28. Berapa anak-anak hebat? Tepat, 8. 8 kali 28, 224. Kita kurangi di sini, ini 0, di sini 1. Kita menurunkan 5. 105 bagi 28, oke, dapat 3. 3 kali 28, iya, 84. Kita kurangi di sini, 21 tambah 0, ini diberi koma. Dapat berapa kira-kira? 7. 7 kali 28, tepat, 196. Kita kurangi, di sini 4, di sini 1. Kemudian kita tambah 0. Berapakah 140 bagi 28? Oke, 5. Jadi rata-rata hasil penilaian setelah diralat adalah 83,75.